pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan Pak baik, sehat. Baiklah, kalau begitu baiklah. Mohon izin ya Bu, meminta waktu sebentar sesuai dengan rencana kita kemarin bahwa hari ini saya Ibu izinkan untuk melakukan supervisi atau mengamati pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Oleh karena itu saya minta maaf karena sudah mengganggu waktunya. Saya juga tidak bermaksud untuk melihat kelebihan dan kekurangan Ibu, tapi nanti kita sama-sama merefleksikan pembelajarannya, dan ini juga menjadi pengalaman baru bagi saya, juga menjadi pembelajaran bagi saya dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk waktu-waktu selanjutnya. Kalau boleh tahu, kira bagaimana perasaan Ibu saat ini sebelum saya melakukan supervisi terhadap pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, baik Pak, saya merasa senang sekali karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan Bapak sebagai rekan kerja saya, sehingga untuk kedepannya saya bisa mengetahui hal-hal yang baik terkait kompetensi saya sebagai seorang guru dan hal apa saja yang perlu diperbaiki dan saya kembangkan. Baik, terima kasih ya Bu ya. Kalau begitu Bu, kita lanjut kira-kira materi atau kompetensi dasar yang Ibu mau ajarkan sebentar. Kira-kira materinya materi apa Ibu? Baik Pak, untuk pembelajaran hari ini saya membawakan tema 2 tentang bermain di lingkunganku, dan fokus pada subtema 3 tentang bermain di lingkungan sekolah. Mata pelajaran yang terintegrasi adalah bahasa Indonesia dan matematika, dan indikatornya yang pertama adalah mengelompokkan benda yang ada di lingkungan sekitar sesuai dengan teks bacaan, dan yang berikut adalah menyelesaikan masalah pembagian pada materi matematika. Oke, baik Bu ya. Tadi fokusnya ke bahasa Indonesia dan matematika. Tema 2 tentang bermain di lingkungan dan fokus pada subtema 3. Saya pribadi juga merasa kalau berbicara tentang matematika, apalagi integrasi dengan bahasa Indonesia, ini sangat susah. Tentunya Ibu punya jurus-jurus sendiri, punya cara-cara dan punya metode untuk mempercepat pemahaman siswa dalam memahami materi yang nanti Ibu ajarkan. Mungkin boleh saya tahu kira-kira metode yang Ibu terapkan nanti, metode yang Ibu gunakan dalam pembelajaran ini nanti, lalu tentunya Ibu punya alasan untuk memilih metode tersebut. Kira-kira metode apa Ibu? Ya, baik Pak. Metode yang saya gunakan di sini yang pertama adalah metode ceramah, dan yang kedua adalah metode diskusi. Metode ceramah ini dan metode diskusi ini sangat penting untuk pembelajaran untuk materi hari ini, karena dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi sesama siswa dalam mengerjakan LKPD, sehingga siswa-siswi bisa memahami materi pembelajaran yang diajarkan. Oke, baguslah kalau begitu Bu ya. Dan itu diskusi supaya siswa berkolaborasi dalamnya bekerjasama dalam menyelesaikan soal pada LKPD sesuai dengan alur kerjanya. Terus hal apa yang Ibu mau kembangkan dari proses supervisi kali ini? Maksudnya hal apa yang mau Ibu kembangkan dari sisi Ibu sendiri, juga mungkin dari sisi siswanya. Ya, baik. Kalau dari saya sendiri, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam hal mengajar. Karena jujur, saya ini adalah seorang manusia tidak sempurna. Saya membutuhkan bantuan dari IT juga sebagai teman saya. Saya ingin belajar bagaimana proses pembelajaran yang baik, yang bisa
membuat siswa bisa memahami materi yang ada. Saya ingin belajar dan terus belajar. Dan yang kedua, untuk siswanya, saya ingin siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada, dan saya bisa mengaktifkan mereka dalam proses pembelajaran, yang artinya begini, apabila saya mengajar dan memberikan pertanyaan kepada mereka, mereka bisa menjawab, dan apabila ada materi yang belum dimengerti oleh mereka, mereka bisa tanyakan ke saya sebagai guru dan saya bisa menjelaskannya. Oke Bu ya, sepertinya mantap sekali. Saya juga salut dengan Ibu, punya niat yang baik, suka menginginkan siswa dalam belajar sehingga bisa menjawab keberagaman cara belajar dan karakter siswa dengan gaya yang berbeda. Saya juga ini juga menjadi hal yang baru bagi saya. Lalu menurut Ibu, ada tidak tantangan atau kendala dalam pelaksanaan pembelajaran ini nanti? Mungkin ada kendala atau mungkin ada hal-hal yang merupakan tantangan bagi Ibu, baik dari sisi Ibu juga dari sisi siswa, kira-kira kendalanya di mana nanti dalam pelaksanaan pembelajaran itu sendiri? Ya, baik Pak. Untuk tantangannya Pak pasti ada. Misalnya dari siswa, tantangan yang paling berat itu menghadapi siswa yang belum lancar membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa memahami materi apabila saya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga dari situ saya tetap menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah, yaitu bahasa daerah Manggarai. Dari situ juga bisa memperlambat proses pembelajarannya. Itu tantangannya. Dan yang berikut, tantangan yang ketiga adalah ada siswa-siswi yang kurang konsentrasi dalam mendengarkan penjelasan saya. Mungkin itu juga bagian dari tantangan untuk saya sendiri. Mungkin kurang ada pengelolaan kelas. Itu tantangan bagi saya, adalah kurang maksimal dalam mengelola kelas, dalam memperhatikan siswa yang kurang konsentrasi. Itu tantangan yang pertama dari saya. Dan tantangan yang kedua adalah penggunaan media. Penggunaan media di sini mungkin pengaruh ketersediaan media yang tidak maksimal di sekolah. Ya, terima kasih. Baik Ibu ya, banyak sekali tantangan. Ini juga saya pernah alami bahwa menemukan banyak tantangan dalam pembelajaran, misalnya menghadapi anak yang tidak lancar membaca, kemudian anak-anak yang sering menggunakan bahasa ibu tentunya susah menyesuaikan diri ketika kita membuka pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran dengan melulu menggunakan bahasa Indonesia. Karena itu bagus tadi Ibu punya cara bahwa di sela-sela pembelajaran itu penting juga menggunakan bahasa daerah, karena mereka fasih dengan bahasa ini tentunya bisa mereka lebih memahami dan mengerti dan bisa menangkap pembelajaran. Bagus sekali Ibu ya. Bagi Ibu, kira-kira kalau persiapan dalam hal mau pelaksanaan pembelajaran ini ya, kira-kira persiapan seperti apa, persiapan yang Ibu lakukan, baik itu terkait dengan persiapan tertulisnya seperti apa, media atau berkaitan dengan pembelajaran seperti apa persiapannya? Ya, baik Pak. Untuk persiapannya yang pertama di sini otomatis saya mempersiapkan RPP, terus materi ajar. Materi ajarnya ini saya sebagai guru harus menguasai materi ajar yang ada, dan tentunya saya menyiapkan media pembelajaran yang walaupun seadanya saja. Contohnya sebentar dalam pembelajaran saya menyiapkan media, yaitu media gambar.
kasih Buya sudah menceritakan banyak hal. Tadi ketika saya dengar Ibu menginginkan supaya siswa aktif, siswa paham dengan materi yang Ibu bawakan nanti dalam pembelajaran. Kira-kira yang untuk mengetahui bahwa nanti mereka betul-betul memahami pembelajarannya Ibu, apakah Ibu ada tolak ukur tersendiri, apakah itu melalui tes tertulis atau tesis tanya jawab saat pembelajaran untuk mengetahui bahwa mereka memahami pembelajaran Ibu? Ya, untuk materi hari ini saya hanya menyiapkan tes lisan dan ada tes tertulisnya saya sediakan LKPD-nya. Oke. Biasanya juga tes tertulis itu dilakukan setelah berapa kali pembelajaran, baru kita adakan tes tertulis. Ada ulangan harian di trivia. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu, Ibu bisa menceritakan sedikit alur-alur pembelajaran nanti mulai dari awal, kira-kira secara singkatnya seperti apa? Ya, baik, terima kasih untuk alurnya. Yang pertama ada sapa salam dengan anak-anak, terus menanyakan kabar siswa-siswi. Setelah itu doa pembukaan. Untuk membuka pembelajaran pada hari itu harus diawali dengan doa. Terus yang berikut adalah menyanyikan lagu nasional. Setelah menyanyikan lagu nasional itu tentu ada literasinya, di mana di sini anak-anak diberikan buku bacaan untuk melatih mereka untuk membaca. Dan yang berikut adalah apersepsi. Di sini apersepsinya adalah menanyakan kembali materi yang telah dipelajari kali lalu. Kemudian menyampaikan topik materi pembelajaran pada hari itu, terus menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, terus menyampaikan materi dengan menggunakan metode itu tadi, metode ceramah tadi, metode diskusi. Setelah itu anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok dan mengerjakan LKPD yang telah saya siapkan. Terus setelah mereka mengerjakan LKPD, mereka mempresentasikannya di depan kelas per kelompoknya. Terus setelah itu, setelah materi tersebut selesai, kita melakukan rangkuman materi, membuat rangkuman materi, bertanya kepada siswa apa inti materi pada hari ini. Terus doa penutup dan pulang. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu ya, karena Ibu telah banyak memberikan informasi awal sebelum saya melakukan supervisi mengamati pembelajaran yang akan Ibu laksanakan sebentar. Sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf karena menyita waktunya Ibu. Mungkin Ibu merasa tidak enak karena saya melakukan supervisi terhadap pembelajaran Ibu. Karena itu sekali lagi saya mau katakan bahwa supervisi kali ini bukan bermaksud untuk melihat kekurangan atau kelebihan, tetapi sebetulnya saya juga mau belajar banyak dari Ibu dan mau merefleksikan pembelajaran itu nanti sehingga kita sama-sama melihat bagaimana hal-hal yang perlu diperbaiki untuk terciptanya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Terima kasih banyak Ibu. Selamat melaksanakan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sehat? Sehat. Ya, baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Febri. Kenapa dia? Sakit. Ya, baik. Sebelum memulai pembelajaran
memimpin sebuah lagu wajib. Silakan duduk, anak-anak. Ya, baik. Anak-anak, ibu memberi kesempatan kepada kalian semua untuk membaca. Buka bukunya. Ibu beri kesempatan selama 3 menit. Buka bukunya Nesa. Silakan baca. Materi kita kali lalu angkat tangan. Yang masih ingat angkat tangan. Juna. Tata tertib di sekolah. Yang lain. Materi tentang apa? Yang lain. Delva. Bermain di lingkungan sekolah. Bermain di lingkungan sekolah. Ya, baik. Hari ini kita belajar tema 2. Tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Ya, baik adik-adik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah setelah membaca teks bacaan yang berjudul Lomba Tenis Meja Cilik, anak-anak bisa menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan bentuknya dalam teks yang telah dibacakan. Itu tujuan yang pertama. Yang berikut, dengan mengamati teks percakapan, anak-anak dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan tepat. Ya, baik adik-adik. Ibu menyajikan sebuah gambar. Ibu menyajikan sebuah gambar. Di sini ada gambar perlombaan tenis meja. Perlombaan tenis meja, dan ibu minta satu orang untuk membaca teks bacaan di depan kelas. Maju, satu orang. Delva, maju. Lomba tenis meja cilik. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Benny mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Benny. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Benny seperti Udin, Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Mei memberikan dukungan kepada Benny dari tribun. Teman Benny didampingi oleh guru kelasnya. Benny menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di net Benny. Sementara ini lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Benny. Ketika Benny melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun bola pingpong menyangkut di net. Poin untuk Benny menang. Ya, baik. Tepuk tangan
Mungkin ada kata-kata yang kamu tidak mengerti apa artinya. Ya, siapa? Siapa? Juna. Bed. Bed. Apa lagi? Rifan. Kata-kata yang kamu tidak mengerti artinya. Rifan. Dewi. Tribun. Tribun. Apa lagi? Delva. Menangkis. Menangkis. Apa lagi? Siapa lagi? Poin. Ya, itu merupakan kata-kata yang anak-anak tidak mengerti artinya. Baik. Ibu akan menjelaskan kata-kata itu tadi. Apa maknanya? Yang pertama adalah tribun. Tribun. Kalau kita nonton di televisi, kita pasti tahu apa itu tribun. Tribun itu artinya kawasan duduk atau tempat duduk bagi para penonton. Itu artinya tribun. Apa artinya tribun tuh? Kawasan duduk atau tempat duduk untuk para penonton yang menonton pertandingan. Itu artinya tribun. Yang kedua adalah menangkis. Menangkis itu artinya menolak atau menahan pukulan atau serangan. Itu menangkis. Menolak atau menahan pukulan atau serangan dari lawan. Itu menangkis. Yang berikut adalah bet. Bet. Bet itu artinya raket tenis. Raket tenis yang digunakan untuk memukul bola dalam permainan tenis meja. Itu bet. Raket tenis. Dia digunakan untuk memukul bola dalam permainan tenis. Itu bet. Yang berikut adalah net. Net. Dalam permainan bola voli juga kita bisa melihat di situ ada net. Permainan tenis juga ada netnya. Net itu artinya pembatas meja tenis di tengah. Pembatas meja tenis di tengah. Pembatas meja tenis di tengah itu arti dari net. Terus ada mejanya, ada meja pingpongnya, ada mejanya untuk permainan tenis. Ya, baik adik-adik, berikut ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di situ adik-adik bisa menemukan kata-kata yang dari bacaan tadi yang adik-adik tidak tahu artinya. Adik-adik temukan di situ, terus tulis maknanya. Ibu akan adik-adik bagi dalam berapa kelompok? Dalam 3 kelompok, Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3-nya di sini. Ya, masing-masing pilih itu kelompoknya. Pindah dari sini, pindah dari sini. Kamu di sini kamu.
gabung di kelompok 3. Masing-masing pilih kita kelompoknya. Ini yang kita pilih. Ya. Kamu tulis di situ kata-kata yang kamu tidak tahu artinya, terus tulis maknanya apa. Sudah? Sudah ya, kelompok 1 maju. Ya. Kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu di depan kelas. Kelompok 1 maju. Kita kelompoknya Tempat duduk penonton. Net adalah raket tenis yang digunakan dalam permainan tenis meja. Net adalah pembatas meja tenis di tengah. Menangkis adalah menolak atau yang lain perhatikan pemain di depan. pukulan atau serang. Koin skor berupa angka yang diperoleh pemenang. Nah, baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil pertandingan.
adalah 45 poin. Ada berapa poin? Ada 45 poin. Baik. Jika Benny melalui babak penyisian semifinal dan babak penyisian, babak semifinal dan babak final, berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Ada berapa poin tadi? Ada 45 poin. Jika Benny melalui babak penyisian, babak semifinal dan babak final, ada 3 babak berapa banyak poin yang diperoleh oleh Benny setiap babaknya? Ada 45 poin tadi. Benny melewati 3 babak. Babak penyisian, babak semifinal dan babak final. Ada 3 babak. Pertanyaannya begini. Berapakah skor yang diperoleh Benny setiap babak? Ada 45 poin. 45 poin. Artinya begini. 45 poin dan ada melewati 3 babak. 3 babak. Tolong perhatikan adik-adik. Tolong perhatikan. 45 kurang 3 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 ada 45 poin dan melewati 5 babak. 45 poin ini bagi dengan 3 babak. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang artinya adalah 45 bagi 3 sama dengan 15. Ada 15 kali pengulangan berulang yang artinya 0. Yang hasilnya 0. Yang hasilnya 0. Di sini kita belajar tentang materi pembagian. Materi pembagian di sini adalah dapat diartikan sebagai pengurangan berulang seperti yang ada dalam contoh. Materi pembagian yaitu pengurangan berulang seperti yang ada dalam contoh. Contoh berikut. Ada 6 bola pingpong akan disimpan ke dalam 2 kotak. Masing-masing kotak ada berapa? Contoh berikut ada 6 bola pingpong dimasukkan dalam 2 kotak. Setiap kotak ada berapa bola pingpong?
pengurangan berulang. Dimasukkan dalam 2 kotak. Setiap kotak adalah berapa bola pingpong. Sama dengan Di bawahnya. Ada 3. Dari mana? Menggunakan pengurangan berulang. Coba. Dari mana 3? karena ada 6 bola dimasukkan dalam 2 kotak. Setiap kotak ada berapa bola pingpong? Ada berapa? Ada 3. Dari mana? Karena 6 dikurang 3. Coba kerja. 6 kurang 2. Coba kerja. 6 kurang. Sampai hasilnya 0. 6 Kurang 3. kurang Kurang 2. Sama dengan berapa? kurang 2. 4. 4 kurang 2. 4 Sini. 4 kurang 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ada berapa kali pembagian? 3 kali. Ya, ada 3 kali. 3 kali. Berarti jadi 6 di sini sedikit. 6 bagi 2 sama dengan Jadi 6 bagi 2. 6 Bagi 2. bagi 6 dibagi 2 adalah dengan 0. Tidak. Ada berapa kali pembagian tadi? Ada 3 kali. Ada 3 kali. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Baik, ini materi tentang pembagian. Pembagian yang diartikan sebagai pengurangan berulang. Coba perhatikan di sini. Yang diartikan sebagai pengurangan berulang. Sudah paham? Sudah paham adik-adik? Sudah paham? Sekarang ibu bagi lagi kamu ke dalam 3 kelompok lagi. Silakan duduk dalam kelompok. Ya. Sudah? Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Baik, ibu minta dari kelompok 3 untuk mengerjakannya di papan tulis hasil diskusinya. Nomor 1 dari kelompok 3. Ya.
Satu orang bantu kan? Ayo orang bantu. Teman yang lain perhatikan teman di depan yang menceritakan hasil diskusinya. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 yang telah mengerjakan tugas. Nah, baik adik-adik, di sini ada soalnya 44 bagi 4. 44 bagi 4 kita kerjakan menggunakan pengurangan berulang. Ada 11 kali pengurangan berulang di sini. Coba perhatikan ke sini. Ada 11 kali pengurangan berulang. Jadi 44 bagi 4 hasilnya berapa? Plus 2 hasilnya berapa? 11. Ya baik. Kembali duduk seperti semula. Menangkis tadi apa?
kesimpulan materi kita hari ini. Pelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita pulang. Tapi sebelum pulang, Ibu ada PR untuk adik-adik dan dikerjakan di rumah. Ada PR. PR ini, dengar dulu. PR ini harus dikerjakan di rumah. Harus dikerjakan di rumah. Dan besok harus kumpul di kuta kelas, terus kuta kelas yang berikan ke ibu. Sekarang kita pulang. Sebelum pulang satu orang pimpin doa. Ya, Ustaz. Sekarang kita doa. Berdiri ya, berdiri semua ya. Sekarang kita pulang Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Kabar baik, Pak. Puji Tuhan. Baik Ibu, pertama-tama saya minta maaf karena sudah menyita waktunya Ibu. Hari ini saya mau melakukan coaching Ibu setelah saya amati atau setelah saya melakukan supervisi pembelajaran Ibu kemarin. Baik, bagaimana perasaan Ibu saat melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Ya, baik, Bapak. Tentunya saya merasa senang sekali karena bisa berkolaborasi dengan Bapak selaku calon guru penggerak ya, walaupun penampilannya kemarin sangat tidak bagus atau mungkin tidak maksimal kemarin. Dan saya mungkin juga merasa bangga karena di antara teman-teman Bapak memilih saya untuk menjadi teman kolaborasi lah begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Saya juga bersyukur sekali dengan mengamati pembelajaran Ibu kemarin. Itu juga menjadi pembelajaran bagi saya, menjadi hal baru bagi saya dengan kiat-kiatnya Ibu dalam bagaimana melaksanakan pembelajaran yang sudah cukup baik sekali. Kalau boleh tahu, apa hal baik yang Ibu dapatkan dari pembelajaran kemarin, dari proses pelaksanaan pembelajaran, kira-kira hal baik apa yang Ibu dapatkan? Ya, baik Bapak. Untuk hal baiknya, kalau dari saya sendiri, saya bisa temukan bahwa bagaimana saya bisa mengaktifkan siswa ketika proses pembelajaran. Misalnya, ketika saya bertanya, mereka bisa menjawab dengan baik. Terus mereka bisa menjawab sesuai dengan materi yang dipelajari. Itu dari saya bisa mengaktifkan mereka. Terus kalau dari siswanya, mereka bisa menjawab pertanyaan apa yang saya tanyakan. Terus ketika saya menyuruh mereka untuk menanyakan kembali terkait materi yang mereka tidak mengerti, mereka menanyakan kepada saya dan saya bisa menjelaskannya kembali. Ya. Oke, terima kasih Bu. Saya juga sangat apresiasi sekali bahwa terbukti memang kemarin itu bahwa saya lihat
dengan pembelajaran yang ibu lakukan, dengan metode, dengan cara-cara ibu juga, kelihatan siswanya sangat aktif. Terbukti juga kalau ibu bertanya, siswa juga menjawab. Kemudian juga mereka bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Itu tadi ya ibu, kelebihannya. Kalau kekurangan ibu, menurut ibu kira-kira mungkin ada yang masih kurang dari sisinya ibu juga atau dari siswa sendiri? Ya, kalau untuk kekurangannya ada banyak, Pak. Yang pertama, kalau dari saya sendiri, mungkin yang pertama itu adalah penguasaan materinya minim. Ya, mungkin itu pengaruh kemarin ya. Mental juga mungkin pengaruh nervous. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terus penggunaan medianya saya tidak maksimal, tidak sesuai dengan materi yang ada. Itu kekurangan dari saya. Terus mungkin juga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dengan benar juga, itu merupakan sebuah kelemahan dari saya. Terus kata sapaan untuk siswa tidak konsisten kemarin tuh Pak. Yang pertama kemarin saya sebut mereka dengan sebutan anak-anak, terus setelah di tengahnya saya sebut mereka dengan panggilan adik-adik. Ya, itu dari sayanya. Kalau dari siswanya ada banyak juga kelemahan mereka punya. Yang saya temukan itu yang pertama, ada beberapa siswa yang belum bisa membaca dengan lancar, Pak. Itu yang pertama, sehingga menghambat proses pembelajaran. Yang kedua, belum memahami bahasa Indonesia, sehingga ketika mereka tidak paham dengan bahasa Indonesia, saya tetap menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah, yaitu daerah Manggarai. Ketika saya menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia, di situ baru mereka mengerti. Memang ada sebagian siswa juga yang tetap mengerti dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang dari siswanya. Terus masih banyak siswa juga yang tidak konsentrasi. Yang ketika saya mengajar di depan, mereka di belakang, ada yang ribut, ada yang tidak konsentrasi, mungkin ada juga yang mengantuk. Ya. Oke, baik Ibu ya. Ibu tadi sudah menyebutkan berbagai banyak anggaplah itu tantangan, bagaimana Ibu menguasai materi, kemudian perasaan nervous itu ada. Saya juga Ibu, seperti Ibu, ketika kita menghadapi orang yang baru, tentunya perasaan grogi dan nervous itu selalu ada. Lalu penggunaan media kadang juga tidak sesuai dengan materi atau kadang tidak menjawab kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Iya, iya. Kemudian hambatan dari siswanya, tantangan dari siswanya itu bagaimana kita menghadapi siswa yang tidak lancar membaca. Ini juga Ibu, saya juga sering menghadapi hal yang sama seperti Ibu ceritakan ini. Kemudian keributan anak saat pembelajaran itu, dan maklum anak SD juga, tetapi kita mencoba untuk mengelolanya seperti apa supaya mereka tetap mendengar dan antusias mengikuti pembelajaran.